Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmat karunia serta yang telah dilimpahkannya kepada kita, yaitu berupa kesehatan. Dan semoga masyarakat di Palangkaraya dihindari dari penyakit yang namanya virus COVID-19, dan semoga virus COVID-19 cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Nania. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Yuliani Khalfiah MPD. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keimanan. Keimanan sering kali disalahpahamkan dengan percaya dan keyakinan. Adapun iman menurut ahlu sunnah adalah perkataan dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Imam Ahmad pernah berkata, iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah. Langsung saja di sini saya akan membacakan hadis tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri kul yukrim daifah. Wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyasir rahimah. Wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyakul liyasmuh. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedikit menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dengan demikian, kesempurnaan dalam mengimani Allah itu sangat tergantung juga dengan mengimani adanya hari akhir. Lanjut ke hadis yang kedua, yaitu tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Yahya bin Bukhair, hadis Al-Lais an Ukail an Ibnu Syihab anna Saliman ukbaru anna Abdullahi bin Umar radhiyallahu anhuma akbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimun ahu muslimi la yazlimuhu wa la yaslimuhu wa man kana fi hajati ahihi kanallahu fi hajatihi wa man faraza an musliman kurbatan farazallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil ayyamati wa man satara musliman satara lahu yaumal ayyamah. Artinya, telah menceritakan kepada Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Lais dari Ukail, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menjalimi dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah juga akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sedikit menjelaskan di sini tentang hadis ini, yaitu larangan tidak diperbolehkannya melakukan penganiayaan, contohnya penganiayaan baik badan, hati maupun perasaan. Nah, hati-hati loh ya yang suka mainin perasaan seseorang di sini. Hadis yang sudah saya bacakan tadi jelas tidak memperbolehkan ya.
kita lanjut lagi ke hadis yang ketiga, yaitu tentang ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur ila ajsamikum wala illa sawarikum walakin yanzuru illa qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya di sini bisa dikatakan dengan niat. Niat sebagai syarat ibadah seperti salat, haji, dan puasa. Oleh karena itu, tidak sah ibadah-ibadah tersebut jika tidak didasari niat. Menurut mazhab Hanafi, niat merupakan syarat mutlak dalam ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala. Jadi, maksud dari hadis tentang ikhlas beramal ini adalah kita itu mengikhlaskannya dengan sepenuh hati dan juga memang dari niat kita sendiri juga. Oke, langsung aja kita next ke hadis yang keempat, yaitu tentang akhlak terpuji atau bisa dikatakan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iza amwala nasi yuridu adaha adallahu anhu wa man ahoza yuridu halafaha atallafahu. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggunakan harta orang lain dan dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan bantu mengembalikannya, dan barang siapa mengambil dengan maksud untuk merusaknya, Allah pun akan merusaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Nah, hadis tersebut sudah pasti menerangkan keutamaan orang yang berperilaku jujur dan mengancam orang yang berperilaku sebaliknya, yaitu orang yang berperilaku dusta atau berbohong. Dengan demikian sudah sangat jelas sekali Allah menolong orang-orang yang berperilaku jujur dan baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk lagi ke hadis yang kelima, yaitu tentang tingkah laku tercela. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji, maka sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela. Di sini saya membahas tentang akhlak tercela ini tentang ghibah. Adapun hadisnya tentang ghibah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ayyabatu qala Allahu wa Rasulullahu a'lamu. Qala zikruka aqqa bima yakrahu kila afara aita in kana fi akhi lam yakun fihi fakot bahattahu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, tahukah kamu sekalian apakah menggunjing itu? Para sahabat berkata, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu bila kamu menceritakan keadaan saudaramu yang tidak menyenanginya. Dan ada seorang sahabat berkata, bagaimana seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudara saya itu? Beliau menjawab lagi, apabila kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudaramu itu, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Maka kamu benar-benar membohongkannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini larangan dalam hadis ini menunjukkan hukum larangan ghibah dan amal soleh yang tidak bermanfaat kecuali dengan maksud mencari keridhaan Allah serta takarub kepadanya. Alhamdulillah, kita telah masuk kepada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-6. Di sini hadis tersebut membahas tentang larangan menimbun dan memonopoli. Bismillahirrahmanirrahim.
Khoti'un fahuwa takaramani, yang artinya barang siapa menimbun, maka dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah tindakan menyimpan harta dan enggan memberikan kepada orang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menimbun barang demi mengambil keuntungan pribadi karena hal tersebut adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita mempunyai harta, hendaklah kita berbagi dengan sesama kita. Janganlah saling memonopoli dan menimbun harta itu sendiri, karena hal itu adalah perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya saya telah selesai menyampaikan hadis dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan kata-kata baik dari pembacaan hadis maupun dari arti yang saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.